Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Barili Azhar, gimana nih kabarnya? Semoga kalian tetap sehat-sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh dua narasumber yang sangat luar biasa, yang cantik-cantik. Wah, alhamdulillah ya. Yang jauh-jauh dari kota Jepara. Yang pertama ada Kak Nelly. Gimana kabarnya Kak Nelly? Alhamdulillah baik Mas Wahyudi. Ini dari desa mana Kak? Saya dari Sri Kandang. Oh, Sri Kandang. Iya, Pucuk Gunung. Sri Kandang itu Srinya di kandang Kak? Iya, makanya. Sri Ya Kandang. udah, Sri Kandang iya. itu ikut kecamatan mana Kak? Ikut Bang Sri. Bang Sri. Iya, Bang Sri, kecamatan Bang Sri, Kabupaten Jepara ya guys. Kalau kalian yang mau main ke rumahnya bisa kontak dulu ke saya dulu. Yang kedua ada Kak Wahyuni. Gimana kabarnya Kak Wahyuni? Alhamdulillah kabar baik dari Wahyuni. Sehat kah? Sehat lahir batin insya Allah. Hatinya juga sehat. Hatinya sehat, penuh cinta. Saya itu kalau lihat orang seperti ini kayak gimana gitu. Kalau Kaneli kalau lihat orang seperti ini, yang laki-laki maksudnya, gimana? Perasaannya gimana? Geli. super geli. Kalau cewek kayak gini kayak normal ya kalau Normal, kataku. iya. Tapi kalau seandainya Mas Wahyudi yang kayak gini ya, ampun apaan sih? Kalau kayak seperti ini, Tergantung orangnya. Aku masuk ya ini Iya, ya. iya. Tapi menurut aku mau cewek ataupun cowok mau kayak gini itu nggak apa-apa sih karena berekspresi itu kan hak segala bangsa ya. betul sekali. Ekspresi ya. Iya. Menurut Kak Wahyuni ini itu sebuah ekspresi. Kalau bisa dikatakan simbol gak Kak? Orang yang seperti ini tuh bisa dikatakan simbol orang yang lagi kasmaran. Ya bisa juga dibilang simbol ya, kita lihat-lihat situasi dan kondisinya ya. Iya. Gak mungkin kalau lagi bercanda terus aku gini itu bukan berarti aku cinta kamu, tapi itu merupakan ekspresi diriku yang saat ini lagi berbunga-bunga penuh cinta seperti itu. Kita nyadar gak sih simbol seperti ini itu asalnya dari mana sih? Kalau menurut Kak Nelly dari kalau mana? sepengetahuan saya yang ini, Ya, itu. itu budayanya Korea sana ya. Iya. Ya, karena memang ini apa namanya drama Ini tuh Korea. bener. Iya. Gini kayak yang imut-imut pokoknya yang gini itu semua tuh dari Korea semua karena budaya Korea kan memang sudah masuk ke negara Betul. kita kan termasuk seluruh dunia. Indonesia saja nomor 1 negara ini pengkonsumsi budaya Korea. Betul sekali. Ini termasuk Kak Wahyuni nih, termasuk penggemar film Korea gak Kak? Enggak, ya dibilang termasuk ya iya, tapi gini loh, enggak yang demen banget sama drakor. Ya biasanya sih kalau aku nonton itu tergantung siapa nih aktor aktrisnya. Soalnya biasanya kalau baru dengar nih misalnya ada Kim Son Ho atau Song Joong Ki itu sudah merupakan garansi kalau ini pasti bagus nih, pasti keren. Garansi ya. Kata-katanya tuh garansi guys. Itu apakah ada tokoh yang diidolakan dari film drakor gak Kak? Banyak sih tokoh yang menjadi idola saya, cuman yang sampai saat ini saya jadikan wallpaper itu si ini loh yang dalam drama Itaewon Class, Park Seo Joon. ya Park Sae Roy. Saya nggak tahu sama sekali. Yang masih saya ingat sampai sekarang itu Yang membuat menjadi idola apa? ya kata-katanya, my dream is to become rich, cita-citaku adalah menjadi orang kaya. Itu yang membuat saya sampai sekarang sulit lupa sama perjuangannya, sama usaha dia menjadi orang kaya, bahkan mengalahkan rivalnya yaitu Jangga. Luar biasa. Tangan guys. Ulangan tuh Mbak Yuni. Termasuk ini pemuda yang mengikuti budaya Korea tapi dia mengaplikasikan dalam kehidupannya untuk hal-hal kebaikan. Luar biasa. Kalau Kak Nelly ada gak sering nonton film drakor Kak? Kalau dikatakan sering sih lumayan. Cuman kalau suka sangat-sangat suka ya enggak sih. Ada tokoh apakah sama yang diidolakan? Ya, saya hampir semuanya kayak menyeluruh lah, suka ya sekedar suka aja karena kalau saya nonton drama Korea atau film Korea itu cuma sebagai hiburan gitu. Karena gimana ya? Bukannya menyinggung perfilman Indonesia atau gimana, karena
Iya, iya. Drama Korea, film Korea di sana itu punya alur yang jelas, Betul punya sekali. jalan cerita Enak ya, yang jelas. alur ceritanya Iya, enak. kalau bukannya apa ya kayak sinetron gitu kan, Kalau yang di ya. Yang udah mana bulat-bulat nanti yang mati jadi hidup lagi, yang hidup jadi mati, apalagi pemeran utama kalau jadi hilang siksa kan kubur ya. Iya guys, Alurnya karena rumit ya seperti perasaan. iya. kayaknya ini Kak Wahyu ini lagi rumit ya perasaannya ya. Ya enggak juga sih. Enggak cuman juga ya sih. Agak sedikit rumit gitu. Kabar-kabar Mbak Yuni mau nikah loh katanya. Oh iya. Iya, coba aja tanya. Doinya sudah ada. Ya kalau ada kabar Wahyuni mau nikah ya benar, karena belum nikah kan berarti mau nikah. Cuman Iya. kapannya dan sama siapa itu belum tahu, soalnya hilalnya belum terlihat sih. Oh. Buat kalian yang menjadikan hilal terlihat oleh si Mbak Wayuni, segeralah terlihat untuk jodohnya Mbak Wayuni. Terus gini, apakah kakak-kakak ini ketika melihat film drakor kan bahasanya kan Korea, Iya. itu paham nggak Kak? Kan apa ya? Ada subtitle ya? Iya, kalau sudah masuk di Indonesia kan sudah ada subtitlenya. Iya. Mau kita nonton dari Netflix, View atau apapun itulah platform nontonnya itu pasti ada subtitlenya. Luar biasa ya. Ya, jadi memang segalanya dipermudah sih makanya. Betul sekali, karena memang sudah teknologi semakin canggih kan. Wong kita misalkan pengen beli makan mager, terus kita pakai handphone dan lain sebagainya. Terus gini Kak, dalam ketika kita melihat ini konsepnya drakor ini misalkan, dalam pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari apakah berpengaruh gak Kak? Menurut saya berpengaruh banget sih, ketika ini apa yang kita lihat secara terus-menerus itu akan membentuk persepsi kita, dan persepsi kita itu akan mempengaruhi bagaimana kita bertindak. Kayak misalnya gini nih, saya terbiasa melihat kisah cinta di drama Korea yang begitu yang paling berkesan kisah cintanya. Lovey kayak biasanya itu kayak gimana ya, kayak fairy tale banget, kayak teman-teman masa kecil terus begitu gede mereka ketemu terus akhirnya menikah, kayak gitu. Rata-rata drama Korea kan seperti itu. Nah itu kadang-kadang buat saya berpikir, masa sih nanti yang akan menjadi jodoh saya itu teman masa kecil saya, kayak gitu. Dan juga dalam misalnya nih dalam bertindak gitu ya, dalam berpikir itu saya ya lumayan terpengaruh juga sih sama pola pikir orang-orang Korea. Berarti kalau mungkin dari kisah percintaan drama Korea tersebut, ketika melihat yang ubu-ubu misalkan, apakah kejombloan Mbak Wahyuni ini meronta-ronta? Apakah hanya biasa saja? Gini sih, pengalaman saya ketika menonton adegan-adegan yang kayak Iya. gini ya saya merasakan desiran-desiran yang mungkin saat itu tokohnya rasakan kayak gitu, tapi bukan berarti saya terus pengen dia punya pacar kayak gini, kayak nggak sampai tahap itu juga sih. Cuman saya ketika lagi nonton gitu emang suka terhanyut dalam cerita yang saya ikuti. Sebenarnya ada yang indah tapi bukan pegunungan, tapi drama Korea. Terus ini dari Mbak Nelly, apakah mendapatkan inovasi, mendapatkan motivasi dari film drama Korea atau enggak sama sekali dalam kehidupan sehari-hari? Kalau saya memang menonton drama Korea itu kan sudah dari waktu SMK. SMK ya? Saya sudah pernah nonton itu. Dan memang di drama Korea ini ceritanya kan apa ya? Kadang banyak yang menyangkut profesi. Ya, betul. Jadi kita tuh kayak memang termotivasi gitu. Misal dulu saya tuh pernah nonton drama yang namanya Pinocchio. Di situ tuh mengisahkan perjuangan seorang jurnalis, gimana mengungkap kebenaran dari jurnalis harus seperti apa. Dari situ saya tuh termotivasi pengen banget jadi jurnalis. Jadi sekarang nyatanya saya kuliah di fakultas ini, dakwah dan komunikasi, prodi komunikasi penyiaran Islam, dan luar biasa. Buat kalian yang belum kuliah bisa nih masuk di universitas mana Kak? Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Mas. Luar biasa, itu bertempat. Jangan lupa. KPI. Ketika kalian masuk di KPI, kalian gak hanya belajar ilmu jurnalistik, tapi juga public speaking, perfilman, ngaji, dan juga belajar bagaimana caranya bertahan hidup. Karena orang dakwah rata-rata ya ini nggak
mengeneralisasi sih, cuman emang rata-rata dari kalangan menengah ke bawah seperti itu. Oh ya. Luar biasa ya. Saya kayak sedikit gitu itu ketika bisa bertahan hidup di fakultas dakwah. Keras ya fakultas dakwah. Kayak gimana ya saya dengar itu. Itu memang di fakultas dakwah itu katanya. Saya itu belum tahu katanya. Sedikit tapi berkah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Terus gini, dari untuk generasi kita nih Kak, generasi anak-anak kita di bawah kita, pemuda-pemuda kita, ketika ada orang atau ada anak-anak muda yang melihat drama Korea tapi dia diaplikasikan untuk hal-hal yang buruk, itu gimana pendapat Kak Nelly ini? Kalau menurut saya ya, sesuatu itu pasti ada sisi baik sama sisi buruknya. Tinggal tergantung bagaimana kita mengambil apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan. Semisal kalau menurut saya dampak positif dari drama Korea ini, kalau kita benar-benar mau menghayatinya, itu ya kayak tadi, semisal kita jadi punya cita-cita yang wah harus agar saya bisa kayak orang ini, kayak drama Korea ini ceritanya. Terus semisal seperti ini sekarang kan banyak itu penjual makanan Korea, barang-barang Korea atau artis-artis, foto-foto artis sekarang kan udah laku banyak sih Mas. Itu kan efek positifnya. Jadi ada rezeki ya termasuk. Iya, kan kalau dari sisi baiknya kan itu. Cuman memang kalau kita menerima budaya sana secara serta-merta, kita bisa budaya kita sendiri itu bisa hilang, bisa berubah. Contohnya semisal kayak sekarang kan lebih pada suka ini bicara harus diselingi tambah-tambahin bahasa Korea. Iya, sarangi mengumpat barang kayak itu, kayak kamu gila, itu kan ada bahasa Koreanya sendiri. Betul. Nah, terus ini dari standar kecantikan di Indonesia sekarang kan berubah karena masuknya drama budaya Korea ini. Sekarang standar kecantikan orang Indonesia itu harus putih, langsing, glowing. Wah, semuanya ini. Makanan juga sekarang lebih orang-orang lebih dominan suka masakan Korea, kimchi, tteokbokki, semua orang sekarang berlomba-lomba. Ya, betul sekali. Budaya Korea sudah masuk ke Indonesia, guys. Itu dari menurut Kak Nelly. Menurut Kak Wahyuni nih, bagaimana ketika ada anak muda yang dia sudah kecanduan untuk menonton film drakor lalu diaplikasikan dalam hal-hal keburukan? Menurut Kak Wahyuni gimana? Kalau menurut saya sih miris banget ya kalau ada yang nonton terus diaplikasikannya itu hanya yang buruk-buruk aja. Padahal kan gini, ketika kita nonton, kita kan nggak hanya melihat sisi buruknya saja, tapi saya rasa lebih banyak kan sisi baiknya. Kenapa yang dipilih untuk diaplikasikan harus sisi buruk, padahal sisi baiknya juga banyak. Jadi pesan saya ketika kita menonton drama Korea, boleh saja mau buat inspirasi, hiburan atau motivasi, asalkan jangan sampai kita hanya meniru hal-hal buruk yang kita saksikan. Hal-hal buruk itu apa sebenarnya? Kalau bicara lebih jauh, nggak ada yang namanya hal baik atau hal buruk. Semua itu netral. Kita sendiri yang melabelinya. Ya, tergantung persepsi kita ya. Kita melabeli budaya Korea yang pakai rok mini, terus banyak biasanya adegan skinship kayak gitu. Itu kita melabeli sebagai hal buruk karena budaya kita tidak ada seperti itu. Dan lebih-lebih kita sebagai kaum muslim kan memang agak jauh ya sama budaya yang seperti itu. Ya, berarti tergantung persepsi kita masing-masing ya, mengambil hikmah yang kita tonton, apa yang kita idolakan, seperti itu. Oke guys, itu beberapa yang kita bicarakan mengenai film drakor Korea. Itu ada sisi positifnya, ada posisi negatifnya, tergantung dari kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang terakhir, adakah pesan terakhir apa ya? Pesan-kesan ya untuk generasi muda kita. Dari Kak Wahyuni dulu. Nggak mau dari Nelly dulu? Biar aku mikir dulu gitu. Mbak Kak Nelly gimana? Kalau saya singkat saja sih, ambil baiknya, buang buruknya itu saja. Pandai-pandailah memilih sesuatu yang kita pilih.
Betul sekali. Apa yang kalian sukai, apa yang kalian idolakan, apa yang kalian lihat, pandai-pandai memilah mana yang baik, mana yang buruk. Wah, itu sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk Kak Nelly. Ini yang kedua dari Kak Wahyu. Karena ada kesan-kesan untuk para Gini ya, do what you wanna do, say what you wanna say, and be responsible with it. Artinya, lakukan apa yang ingin kamu lakukan, katakan apa yang ingin kamu katakan, tapi ingat, semua akan dipertanggungjawabkan. luar biasa. Tepuk tangan untuk dua narasumber kita. Oke guys, itu terserah, dari intinya itu terserah kita mau memihak kemana, mau melakukan apa, tapi semua itu ada pertanggungjawabannya. Iya, ada konsekuensinya. Ya, betul sekali. Oke guys, itu dari perbincangan kita. Jangan lupa like, share, dan komen dan subscribe di channel YouTube Barik di Azhar. Semoga amal kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.